Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan membaca surah Al-Baqarah dan sepintas atau sedikit tentang tafsir kita sampai pada ayat 240. Dan jika ada mushaf, boleh dibuka mushafnya biar tahu di mana ayat 240 itu. Alhamdulillah kalau hafal. Ayat 240 dari surat Al-Baqarah di mushaf halaman 39. Ayat yang ketiga dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Walladzina yatawaffawna minkum, dan seorang laki-laki yang akan meninggal dunia di antara kalian, wa yadharuna azwaja, dan orang laki-laki tersebut meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah dia memberikan wasiat li azwajihim, untuk istri-istrinya, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh keluar dari rumahnya, artinya rumah suaminya. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Akan tetapi jika mereka pindah atau keluar dari rumah suaminya sendiri setelah masa iddah, maka tidak ada dosa bagimu atau ahli warisnya dari orang yang meninggal, nanti kita jelaskan, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka sendiri. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi maksudnya ayat ini, seorang suami ketika meninggal dunia atau hendak meninggal dunia memberikan wasiat, supaya wasiat kepada ahli warisnya,
supaya istrinya tetap tinggal di rumahnya selama setahun dan diberi nafkah. Tetapi jika istri tersebut keluar setelah masa iddahnya, maka tidak ada kewajiban lagi dari ahli waris untuk memberi nafkah. Tapi berkenaan dengan hal ini di antara dalil bahwa seorang suami yang meninggal dunia, istrinya tetap statusnya sebagai istrinya hingga masa iddahnya habis. Hingga masa iddahnya habis. Istri yang ditinggal atau yang ditinggal mati oleh suaminya, dia masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Atau kalau dia dalam keadaan hamil, masa iddahnya hingga melahirkan. Dan juga dibolehkan karena istrinya, maka jika suaminya meninggal, istrinya dibolehkan memandikan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Dalam ayat ini ada 2 makna. Yang pertama, wasiyatan li azwajihim. Orang yang meninggal dunia hendaklah berwasiat. Yang pertama, Allah mewasiatkan kepada ahli waris agar menafkahi istri bapaknya selama setahun dan membiarkan atau membolehkan untuk tinggal di rumahnya selama setahun juga. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada suami, yaitu orang yang akan meninggal, supaya mewasiatkan kepada ahli warisnya. Ya, jadi ini ada 2 makna. Makna yang pertama, Allah yang mewasiatkan kepada ahli waris. Ini wasiat untuk ahli waris. Yang kedua adalah Allah mewasiatkan kepada suami, nanti kalau menjelang ajalnya hendaklah berwasiat kepada ahli warisnya supaya membiarkan istrinya atau ibunya untuk tinggal di rumahnya selama setahun dan tetap dinafkahi. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini, para ulama atau jumhur ulama itu mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu ayat 236. Ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. Jadi kalau ayat tadi yang 240, istri tinggal di rumah suami selama setahun dan tetap dinafkahi. Tapi pada ayat yang 236, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya hanya 4 bulan 10 hari. Atau kalau yang hamil hingga melahirkan. Jadi menurut jumhur ulama, yang pertama tentang masa tinggal seorang istri di rumah suaminya adalah sesuai dengan masa iddahnya, yaitu 4 bulan 10 hari. Yang kedua, berkenaan dengan nafkah. Seorang istri yang dinafkahi, jadi 2 sisi ya. Yang pertama masa tinggal, yang kedua nafkah. Sedangkan dari satu sisi seorang istri
itu mendapatkan bagian waris daripada suaminya dan dia termasuk ahli waris. Walahunna tsumunu mimma taraktum illam yakul lakum walad. Seorang istri mendapatkan walahunna rubu', ya, mendapatkan 1/4 kalau tidak punya anak suaminya. Tapi kalau suaminya punya anak, istri hanya mendapatkan 1/8. Jadi yang pertama, dalam satu sisi lama tinggalnya adalah seorang istri di rumah suaminya adalah sesuai dengan masa iddah. Ini menurut jumhur ulama, yaitu 4 bulan 10 hari atau ketika ibu hamil hingga melahirkan. Yang kedua, dari sisi nafkah, seorang istri sudah dapat bagian waris dari suaminya yang meninggal. Dan juga dikarenakan seorang istri adalah ahli waris, maka dia tidak boleh menerima wasiat. Sebab Nabi SAW sabda, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris, kalau seandainya seorang meninggal, kemudian dia mewasiatkan sebagian hartanya, yang terbanyak adalah 1/3 dari hartanya. Dan 1/3 yang diberikan atau sebagai wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, harus diberikan kepada selain ahli waris. Di satu sisi, seorang istri dia ahli waris, maka dia tidak akan atau tidak boleh mendapatkan bagian daripada wasiat tersebut. Baik, paham insyaallah. Sedangkan menurut sebagian ulama yang lain, seperti Syekh As-Sa'di, mengatakan bahwa ayat ini bisa digabungkan. Yang pertama, wajibnya seorang istri tinggal di rumah suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dan lebih daripada itu hingga 1 tahun itu adalah sunnah. Ya. Boleh seorang istri tetap tinggal di rumah suaminya sampai setahun, ya. Tapi wajibnya adalah 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada ayat berikutnya walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi istri-istri yang diceraikan, baginya mut'ah bil ma'ruf, sesuai dengan uruf atau yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, dan ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang wanita yang dicerai baginya mut'ah. Nanti kita akan jelaskan apa mut'ah. Sudah pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Sesuai dengan uruf atau sesuai dengan ukuran yang baik, dan itu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pernikahan dan perceraian ya, dijelaskan ada 4 macam ya, ada 4 macam. Jadi yang pertama, mut'ah itu pemberian suami kepada istri. Dan seperti mana juga mahar pemberian suami kepada istri. Tapi ada perbedaan antara mahar dengan mut'ah ya. Kita akan jelaskan model pernikahan ya, dan seperti apa pemberian seorang suami kepada istrinya. Yang pertama, misalkan
Ada seorang istri mendapatkan mahar atau pemberian yang sempurna dari suaminya jika mahar tersebut memang sudah disebutkan dalam pernikahan. Misalkan dalam pernikahan suami menyebutkan atau walinya menyebutkan ya, dengan mahar sekian, maka suami yang dinikahkan tadi oleh walinya, dia menunaikan maharnya lalu menggauli istrinya, maka istri mendapatkan mahar yang sempurna daripada suaminya. Yang kedua, jika seorang istri atau seorang istri dia hanya mendapatkan separuh mahar, tidak sempurna, tidak semua maharnya diberikan, tapi hanya separuh, yaitu ketika sudah disebutkan maharnya dalam pernikahan dengan nominal 1 juta misalkan, lalu menikahlah dan kemudian tidak lama bercerai tanpa disentuh istrinya atau tanpa digauli istrinya, maka seorang suami tetap memberikan mahar kepada istrinya yang diceraikan hanya setengah, ya, setengah dari yang disebutkan dalam pernikahan itu. Ya, meskipun di ayat tersebut boleh suami melunasi atau memberikan secara sempurna, boleh istri membebaskan karena istrinya memang tidak disentuh oleh suaminya, tetapi aturan dalam syariat adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dan belum digauli dan dia sudah menyebutkan maharnya dalam akad nikah, maka dia hanya memberikan separuh daripada maharnya. Bentuk yang ketiga, seorang suami istri menikah tanpa menyebutkan mahar dalam pernikahannya. Jadi menikah tidak disebutkan maharnya berapa. Setelah menikah berkumpullah suami istri ini, ya. Maka karena dia sudah menggauli istrinya, maka dia harus membayar mahar. Berapa maharnya? Padahal tidak disebutkan dalam pernikahannya. Maharnya adalah disebutkan oleh para ulama adalah maharun mithli, yaitu mahar yang semisal. Jadi kalau kita nikahi wanita A, wanita seperti ini atau seperti istri kita ini, umumnya berapa maharnya, ya, atau rata-rata di daerah situ berapa maharnya, maka dia memberikan mahar yang semisal dengan rata-rata orang di sekitar situ. Dan bentuk pernikahan yang ketiga, yang keempat, yaitu pernikahan yang tidak disebutkan maharnya. Kemudian seorang istri tersebut diceraikan oleh suaminya dan belum digauli. Ya. Jadi nikah tidak disebutkan maharnya, setelah nikah tidak lama bercerai dan belum digauli istrinya, maka seorang suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mut'ah. Ya. Jadi mut'ah itu dan sesuai dengan uruf atau yang baik. Ya. Mut'ah itu pemberian suami kepada istri yang diceraikan dan dia dalam pernikahannya tidak disebutkan jumlah maharnya dan kemudian juga belum digauli, maka diberikan mut'ah, ya. Jadi mut'ah ini adalah bagian dari pemberian seorang suami kepada istri, meskipun dalam perceraian di KUA, ya, kalau ada seorang suami istri bercerai,
biasanya meskipun bentuk pernikahannya seperti bentuk pernikahan yang pertama ya, atau yang lainnya, mereka tetap diberikan mut'ah sebagai hadiah ya, supaya untuk menghilangkan ya, rasa sakit ya istri ya, ketika diceraikan atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi ayat ini walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, bagi istri-istri yang diceraikan. Ini umum ini. Istri yang diceraikan model pernikahan yang mana? Model pernikahan yang pertama tadi ya, dia sudah dibayar lunas maharnya dan sudah digauli, atau istri yang dia sudah disebutkan maharnya tapi tidak digauli dan diceraikan sehingga maharnya diperintahkan untuk dibayar setengah, atau istri yang tidak disebutkan maharnya digauli maka maharnya diberikan semisal orang atau istri seperti semisal pernikahan di daerah itu ya. Atau juga yang keempat ya, istri menikah dengan seorang suami tidak disebutkan maharnya dan tidak digauli kemudian diceraikan ya. Jadi 4 model pernikahan itu ya. Ini ayat ini seakan-akan semua perceraian atau wanita yang diceraikan dia baginya mut'ah atau harus ada hadiah ya untuk istri tersebut. Haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Artinya hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun pendapat yang kedua mut'ah itu hanya diberikan kepada pernikahan yang tidak disebutkan maharnya, kemudian tidak digauli dan pada akhirnya bercerai. Ya, maka seorang suami memberikan mut'ah, pemberian yang layak ya untuk istri yang diceraikan. Wallahu a'lam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya, semoga kalian berfikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an itu jelas dan bisa difahami. Meskipun tidak semua orang mampu memahami. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitabun uhkimat ayatuh. Kitab Al-Qur'an ini jelas ayat-ayatnya. Ya. Tapi tidak semua orang bisa paham. Ya. Tapi sebagian orang mampu paham. Atau sebagian orang tidak paham. Di sisi lain orang yang lain dia mampu memahami. Begitu juga ya, antara ulama memiliki pemahaman yang berbeda-beda ya. Tapi Al-Qur'an atau setiap ayat dalam Al-Qur'an bisa difahami. Karena pada hakikatnya ayat Allah atau Al-Qur'an ini diturunkan untuk manusia. Mustahil diturunkan untuk manusia kemudian tidak bisa difahami. Hanya ada orang yang berusaha untuk belajar dan memahami, ada orang yang tidak belajar sehingga dia tidak mampu memahami. Dan ayat ini secara bahasa adalah tanda. Jadi tanda untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan ayat, baik ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu ayat dengan adanya alam ini, manusia, penciptaan dan yang lain-lain, langit, bumi, matahari, bulan, bintang merupakan ayat tanda tentang keberadaan Allah Ta'ala, atau maupun ayat syar'iyah yaitu Al-Quran atau kitab Allah atau hadis Nabi SAW, yang semua ayat ini adalah untuk menunjukkan bahwa Allah ini
ada dan Allah sebagai pencipta dan yang mengatur. Ketika Allah mengatakan kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, begitulah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya semua. Seandainya Allah Ta'ala mampu mengatur ayat kauniyah, mengatur matahari, bulan, bintang, dan yang lain-lain, maka otomatis mudah bagi Allah Ta'ala memberikan ayat syar'iyyah, yaitu Al-Quran, untuk mengatur kehidupan manusia. La'allakum ta'qilun, semoga kalian menjadi orang-orang yang berfikir. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya ya, kadang orang ini tidak beriman kepada ayat Allah, sehingga mereka atur kehidupannya dengan pikiran mereka sendiri. Padahal orang yang berfikir itu, kata Allah di akhir ayat ini, adalah mereka yang mengikuti penjelasan daripada Allah Ta'ala. Artinya mengikuti perintah Allah Ta'ala dan larangannya. Sedangkan manusia, dia membuat aturan sendiri, membuat perintah sendiri, membuat larangan sendiri untuk dirinya sendiri, padahal yang paling tahu keadaan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri antara satu dengan yang lainnya kadang bertolak belakang. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidaklah kalian mentadaburi Al-Qur'an, kalau seandainya bukan dari sisi Allah, pasti kalian akan mendapatinya banyak perbedaan, ya, atau perbedaan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa selain daripada aturan Allah Ta'ala, pasti didapati perselisihan. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 242, 43 ya, 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadhara al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya, ulufun, uluf, alaf, alaf, 1000, uluf, beribu-ribu, ya. Hadharul maut, karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Disebutkan oleh para ulama lebih dari 10.000 jumlahnya, ya. Jadi 10.000 lebih itu langsung mati. Mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Alam tara, tidakkah kalian, tara itu artinya melihat. Melihat itu bisa dengan hati, atau melihat itu bisa dengan mata, ya. Mata hati dengan bisa mata ini ru'ya basariyah, ya. Jadi mata langsung, ya. Jadi dikisahkan oleh para ulama bahwa ini kisah 1 ribuan, ya, ribuan, puluhan ribu
dari sebuah penduduk sebuah kampung yang dia lari dari penyakit taun. Ya, selamat dia dari penyakit taun, keluar dari kampungnya lari karena takut mati. Ya, jadi kalau kena taun, pagi kena, tidak sampai sore sudah mati. Jadi puluhan ribu keluar dari kampungnya karena takut penyakit taun. Tapi begitu mereka selamat, Allah berfirman, mutu, matilah. Jadi puluhan ribu yang selamat tadi mati dalam satu waktu. Ya. Kemudian dikisahkan setelah mati sudah busuk, ya, hancur, tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi. Ya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Yang kedua, satu pendapat bahwa mereka lari dari peperangan karena takut mati. Ya, lari dari peperangan dan tidak taat perintah nabinya. Diperintahkan untuk berperang, ya, melawan musuh, mereka tidak mau, mereka lari, ya, dari kampungnya, dari negerinya, selamat dari musuh, tapi Allah matikan mereka. Baik, dua pendapat ini memang riwayatnya lemah. Ya. Tapi sebagian pendapat mengatakan yang ketiga, tidak jelas mereka itu keluar karena sebab apa dari kampungnya. Ya, ribuan, puluhan ribu orang ini keluar dari kampungnya ini sebab apa? Lalu mereka keluar karena takut mati, tapi begitu mereka keluar dari kampungnya, Allah matikan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sebab apapun, hal, ya, keadaan apapun yang menyebabkan seseorang mati, lalu sudah ada anggapan dari manusia bahwa karena ini bisa mati, lalu dia lari dari kematian tersebut, ya. Tetapi di satu sisi Allah yuhyi wa yumit, Allah itu maha menghidupkan dan mematikan. Kalau seandainya dia merasa selamat dari satu hal atau satu keadaan, pada hakikatnya dia tidak akan selamat dari kematian yang Allah datangkan kepada mereka. Baik. Jadi seandainya Allah ini mematikan makhluknya, kadang tidak pakai sebab, ya, atau tidak nunggu sakit, tidak nunggu tua, tidak nunggu macam-macam, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa jumlah puluhan ribu itu, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebab-sebab yang dianggap manusia ini sebab-sebab kematian. Ya, tapi karena perintah Allah maka matilah manusia tersebut meskipun jumlahnya puluhan ribu. Itu menunjukkan bahwa kematian itu ada di tangan Allah, bukan di sebab-sebab itu tadi. Ya. Jadi bukan karena perang, karena penyakit, karena yang lain-lain, ya. Kemarin ramai Covid, ya. Tidak, ya. Kematian itu ada di tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat misalkan di Gaza itu, dari sekian tahun dilempari bom oleh Israel, ya. Jadi ada bayi yang kecil, ya, dia tetap hidup sampai dewasa, bahkan sampai tua, ya. Artinya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Memang ada yang kecil-kecil Allah wafatkan, ada yang muda Allah wafatkan, ada yang Allah tetap selamatkan bahkan sampai tua, padahal peperangan itu terjadi berulang-ulang kali, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kematian itu ada di tangan Allah Ta'ala,
Meskipun manusia ini berusaha menjaga untuk supaya tetap hidup. Jadi nikmat yang besar itu termasuk nikmat hidup. Jadi hidup ini adalah satu nikmat yang disayangi manusia, yang dicintai manusia. Ya. Bahkan sebagian manusia takut mati karena cinta hidup. Ya. Maka dia jaga makannya, dia olahraga, dia macam-macam. Dia berusaha, kalau sakit dia berusaha obati dan yang lain-lain supaya dia tetap hidup. Ya. Meskipun manusia menjaga kehidupannya, tapi tetap kematian itu ada di tangan Allah Ta'ala. Ya, Allah mematikan seorang tidak menunggu sebab-sebab datang. Ya, sebab apapun datang. Kadang orang ahli olahraga, sehat bugar, lari maraton kuat, ini macam-macam sudah fit badannya, masih muda. Subhanallah, Allah matikan. Lalu manusia carilah sebab serangan jantung, ini macam-macam. Ya. Padahal Allah itu mematikan hambanya tanpa sebab apapun. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, hidup ini di antara karunia yang besar. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Tapi pada ayat berikutnya, wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'alim. Dan berperanglah di jalan Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kisah di atas ini orang yang takut mati, ya, dia selamat dari satu bencana, tapi setelah selamat Allah matikan. Lalu Allah perintahkan perang di jalan Allah. Allah perintahkan perang, artinya jangan jadikan perang itu sebab kematian. Ya, Khalid bin Walid itu seumur hidupnya perang. Ya, setiap peperangan dia ikuti. Baik peperangan masih jahiliyah dia, maupun dia sudah masuk Islam. Ya. Tapi Allah matikan dia di atas tempat tidurnya. Bahkan di tubuhnya ini hampir siap jengkal terluka. Ya. Kena tombak, kena pedang, tapi kematian tetap di atas ranjangnya. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa manusia ini tidak perlu takut dari sebab-sebab itu. Ya, pada hakikatnya kematian itu ada di tangan Allah Ta'ala. Pada ayat ini, waqatilu fi sabilillah, berperanglah di jalan Allah. Ya, fi sabilillah di jalan Allah. Karena ada orang berperang tidak di jalan Allah Ta'ala. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuqatilu hamiyatan. Ada seorang dia berperang karena semangat, ya, karena emosi, ya, kemudian dia perang, ya. Ada yang berjihad wa yuqatilu syaja'atan, karena dia merasa berani mau jadi pahlawan, dia berangkat perang. Wa yuqatilu riya'an, ada dia berperang karena riya'. Fa anna dzalika fi sabilillah, maka seperti apa perang di jalan Allah itu? Qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah, yaitu orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, dan itulah di perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu ya. Pada ayat berikutnya yang terakhir, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un.
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan serta melapangkan rizki dari kepadanya lah kamu dikembalikan. Taib, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya. Ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbid, Allah yang menyempitkan rizki, wa yabsutu, dan Allah juga yang melapangkan rizki. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Baik, hadirin, ini tentang meminjami atau menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Dan juga kaitannya dengan jihad apa? Ya, kaitannya dengan jihad tadi yang disebutkan kematian, jihad, harta. Ya, karena jihad ini bi amwalikum wa anfusikum. Jihad ini dengan harta, dengan jiwa juga. Ya. Jadi harta ini termasuk bagian daripada bisa digunakan untuk berjihad. Memberikan pinjaman pada ayat ini seakan-akan Allah memposisikan azan. Baik, kita dengarkan azan dulu. Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Baik, kita lanjutkan. Jadi seakan-akan Allah meminta pinjaman kepada kita. Jadi padahal Allah tidak membutuhkan. Ya, jadi seakan-akan Allah sebagai orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita gambarkan ya,
Ada orang triliuner. Ya, mungkin kita hartanya tidak terhingga sudah. Nolnya banyak. Keluar berdua dengan kita. Subhanallah, dia mau makan lupa bawa dompet, lupa bawa alat untuk bisa bayar. Pinjam ke kita. Nah, kita biasa saja. Nah, kira-kira kita yakin apa tidak dia akan mengembalikan uang pinjaman kita? Ya. Jadi begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya. Jadi seandainya meminjam kepada kita, ya, artinya dengan kita menyalurkan harta kita kepada yang berhak menerima. Insya Allah, Allah janji akan dilipat gandakan harta tersebut menjadi sangat banyak. Sebagaimana permisalan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat Allah berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit. Allah Ta'ala ini, kenapa kamu tidak menjengukku? Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku akan menjengukmu sedangkan kau adalah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Qala amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Allah berfirman, bukankah kamu tahu bahwa seorang hambaku yang bernama Fulan itu telah sakit, kenapa kamu tidak menjenguknya? Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Kalau seandainya kamu tahu, kalau seandainya kamu menjenguknya, pasti kau akan mendapati aku di sisinya. Ya. Jadi, ya bani Adam, istat'amtani falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, kenapa kamu tidak memberi aku makan? Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Allah berkata, hamba tadi berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku memberimu makan sedangkan kau Rabbul alamin? Qala amma alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanan falam tut'imhu. Bukankah kamu tahu ada seorang hambaku yang bernama Fulan minta makan kepadamu, kamu tidak memberinya makan. Ya. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Kalau seandainya kau memberi makan dia, kau pasti akan mendapatkan aku di sisinya. Lalu Allah mengatakan, ya bani Adam, istasqaituka falam tasqini. Wahai anak Adam, kenapa aku minta minum kepadamu, kau tidak memberiku minum? Ya. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Rabb, bagaimana aku bisa memberi engkau minum sedangkan kau Rabbul alamin? Qala istasqaka 'abdi fulan falam tusqih. Ya, seorang hambaku Fulan meminta minum, kau tidak memberi minum. Baik, hadirin, ini seakan-akan ya ada seorang hamba yang tidak mampu, yang lemah, ya. Lalu seakan-akan kita tidak memberi pinjaman, ya, tidak menafkahkan harta kepadanya, ya. Itu bahasa, ya, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang sebanyak-banyaknya. Wallahu yaqdir. Sedangkan Allah yang menyempitkan rezeki. Jadi bersedekah itu artinya tidak menyempitkan rezeki, karena Allah Ta'ala dia keluarkan uang untuk dinafkahkan di jalan Allah. Allah lipat gandakan menjadi banyak,
artinya rezeki itu tidak akan sempit. Wa yabsut, artinya kalau dia tidak menafkahkan, pasti Allah akan sempitkan rezekinya. Dan jika dia menafkahkan, Allah akan lebarkan, bentangkan rezekinya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa min malin bal yazdad, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tetapi bertambah. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang sedekah ini atau menginfakkan harta di jalan Allah ini tidak untuk kalau sedekah ini membuat banyak rezeki, ya, itu tidak hanya diyakini oleh orang Islam saja, ya, bahkan orang selain Islam pun meyakini kalau dia kasih orang, ya, hartanya tambah banyak, apalagi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, qardan hasana, pinjaman yang baik. Sebutkan oleh Syekh Utsaimin, pinjaman yang baik ini yang kelak akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala kalau dia memenuhi 5 syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah dia ikhlas, tidak riya. Yang kedua adalah hartanya halal, tidak mungkin harta haram. Yang ketiga, kalau dia meminjamkan atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, hatinya lapang dan tidak ada rasa terpaksa. Jadi plong artinya, tidak ada rasa terpaksa. Dan yang keempat, dia mengeluarkan harta sesuai dengan tempatnya. Artinya dia infakkan untuk tempat-tempat kebaikan, ya, untuk masjid, untuk anak yatim, untuk orang yang minta-minta atau yang lainnya. Dan yang kelima, dia tidak ungkit-ungkit lagi dan tidak menyakiti orang yang dibantu, tidak disinggung-singgung atau yang lainnya. Jadi kalau dia memenuhi syarat-syarat ini, insya Allah Allah Ta'ala akan lipat gandakan harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ana dan antum semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.